Lo itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh sahu ala fakhidiyah. Makanya Aisyah kalau bangga saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalul wahyu wa rasulillah ala fakhidiyah. Gitu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhidiyah. Misalnya menyangkut haid itu tiap perempuan itu beda-beda. Andai kan Nabi istrinya hanya satu, itu cara menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Terus Nabi darani haid itu mau 6 dino. Kan salah, ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui, variannya atau jumlah anwaknya bisa apa? Diketahui. Sampai jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu, auratnya kayak itu, tentang haid kayak itu, tentang nifas kayak. Dan itu butuh istiqra, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekalipun itu butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar haid, banyaknya haid, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Nah banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin gitu atau bojone wong, tapi ya cemburu. Masa Allah wis di jalan-jalan dicegat kiai? Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Bang. Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi kalau ada orang tanya tentang detailnya tatahur sesuci itu ya takut Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asyariyah yang tidak baku. Tapi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau sakit kayak apa? Nabi jawab, ya sudah kalau ingkota adam ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah? Khudi farsatan fadoi fi kada wa kada. Itu detail sekali. Ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak malu. Akhirnya dari ngendikannya Aisyah, perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar, kemudian saya yang menjelaskan. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, paham ya? Bahkan oleh. Akhirnya saat itu Nabi didampingi Aisyah, terus perempuan itu ditarik, kemudian yang menjelaskan itu. Haid itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno tak usir rabi papat. Imam Syafi'i itu di surveinya itu angger wong ditakoki. Sampai akhirnya mutusno aqalul haid lahza wa aksaruhu napa pemtata acara napa? Ya. Suara itu situ napa? Situ ya man niku riyen cuma istiqra tenan. Ngerti golibe berapa, aksarnya berapa. Wah bareng wis ngerti golibe aksar variane macam-macam. Ana sing ahmar ambek aswad. Iku luwih aqua timbang ahmar. Wah, ini orang gede juga hari, tapi kekuatan warna dah. Aqua tenan, bahkan Imam Syafi'i delok tenan, ning bojone delok tenan. Nah iki aqua iki luwih gak, nah iki aqua kok wis muktada mumayyizah berarti sing dinggo adat. Bahkan nek sing dinggo adat itu ora usah ngendani 15 dino. Artinya misalnya 6 dino iku haid, kok liyane jaga istihadah, gak usah ngendani napa? Aksarul napa? Haid. Wah itu dulu jangan mencari dan survei butuh sampel. Saiki harus jadi keputusan. Terus menyangkut asis janabah. Asis janabah itu ada periode. Ini rumah tenang. Ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi asis janabah wajib itu kalau sampai sama-sama inzal. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat membuli istrinya. Ketika membuli Nabi rawuh. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal naga, takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi, ya sudah. Ya ini orang itu tadi, fasolah walam yaksil, ya sholat tidak mandi. Terus sampai ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansuk. Untuk wajib jinaka, wajib adus, idzal taqal khitanani faqad wajibal. Jadi hasil inzal orang ketil taqal itu wajib adus. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya orang-orang yang bersentuhan dengan dunia Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri tentu hanya keluarga yang tahu. Paham ya?
itu adegan Nabi garwane tidak banyak itu tidak bisa. Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real karena sumber Islam adalah aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Aqwalun Nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi misalnya Nabi loro piye di rumah ning ndi. Nabi nate pas loro pas giliran ning Sauda gundut endek muslim loro. Pas loro pas giliran ning Sauda. Nabi profesional ning Sauda. Tapi bahasanya ada meriah. Oh, awak loro pas giliran bocor ndek bunder. Malah meriah. Ini bahasanya. Akhirnya tahu saya perasaan. Yo wis aja nang Aisyah. Jadi mestinya Nabi kabudute ning Sauda. Cara akhirnya Sauda tahu diri tambah meriah. Mulane ning tarik-tarik Pak Azina Ayyumarrodo fi baitin apa Aisyah. Ketika Nabi geram minta izin istri-istrinya di rumah ning Aisyah kan dasariah. Insyaallah di rumah kok ngelak rumah pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir itu profesional nanti gilir. Paham ya? Meskipun gilir secara profesional gak ngurangi kadar psikologi. Para wong ngelak tetep meriah. Mana kowe kudu duwe. Ora direpres meriah. Kudu duwe rada terakhir itu napa? Ya tawakal kalau meriah tetep napa? Kaya Nabi ku yang ngakoni wajib syariat gilir. Nek pas loro di rumah saudara tetep napa? Meriah, malah parah. Akhirnya saudara tahu diri jemput mboten napa-napa di rumah tengah. Akhirnya di rumah sinten? Tengah. Loh itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh sahu ala fakhidiyah. Makanya Aisyah kalau bangga, saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalul wahyu wa rasulillah ala fakhidiyah. Gitu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhid. Nabi sesarinan yang kupu-kupu. Coba kalau begitu yang mau coba madun kiki murana. Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologi. Coba kamu bandingkan dengan perzinahan. Malah wong liya kongkoy-kongkoy mbek bojone wong ning Bali ambek WTS mbek lonte. Saat non kesalehan tuh nikmati kemungkaran. Misalnya wong ra saleh selingkuh mbek WTS, wong ra saleh mandi ning Bali mesra. Kenapa kita sing saleh kah? Salah mentu karang di bojo. Lha kan akhire wong saleh karang ndol, sing wong dolim mesra. Sing wong saleh ra tau mesra. Sehingga kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang saleh harus menang dalam semua sisi hidup. Termasuk orang saleh harus lebih mesra dibanding wong dolim. Kalau orang dolim bisa mesra mbek lontene mbek wile, kenapa Mas ben ra iso mesra? Kenapa lu ben ra iso mesra? Lalu tengah akhir, kabudut Nabi itu mesra sekali. Bahwa doa tahu Allah fakir. Terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Gitu gitu, sama tak mungkin nanti irengin. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu kasar. Terus fa'asaro, Nabi memberi isyarat bahwa saya harus mengunyah siwak itu dulu. Nggak Aisyah terus dikunyah. Kami dicur dikunyah. Terus faktakan Nabi, fakana asaru riki fi riki. Aisyah sangat banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Untuk betapa mesranya secara bahasa Nabi sangat apa? Besar. Dan itu kalau kamu lihat dari segi biologis mungkin kamu jangan loh Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu bandingkan ke wong soleh rangen les juga di Bali untuk film ayo. Nanti dari wong soleh ngeles sampai wong soleh rangen les. Lagi berarti mila tidur. Itu sampai detail begitu. Akhwalnya Nabi itu di semua tarikh dan itu musma'alah. Dari Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada atharu riki Aisyah. Termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya sakral. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah terus menjauhi istri. Akhirnya yaitu terpecahkan saat Aisyah cerita Qobbalani Rasulullah wa huwa sohbih.
Nabi biasa pas foto ngambung aku, bahwa apa? Ini apa yang memutuskan al-qublah la tusilus saum. Itu kan tidak ada peristiwa keluarga sini kan nggak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri khinas saumi. Tapi ketika kita menikah balani Rasulullah bahwa ya sudah terpecahkan kan. Termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribet harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi di fijir bin wahid bin ma'i. Akhirnya sebagai dibangun kita berwusti fijir bin wahid. Enggak boleh satu wadah itu sudah cukup untuk mandi orang berdua. Akhirnya cara mandi janabah gimana? Pada bimukot dami roksihi. Nah, sudah akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Ya kan dekat Aisyah siapa cerita? Masa santri roh hadis janabah kan? Akhirnya betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asyariyah yang terkait khas-khasnya perempuan. Lah anak panjen poligami sebabnya ngono, berarti saya ini kan ora oleh mergo itu konangan hukum-hukum itu seru. Nak mumpama mergo ngono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Iya, ngono wae gampang. Iku luwih gak bulat, luwih gak apa?